Hello, welcome back with me. Selamat bergabung kembali dengan Rintik Seduh Podcast. Welcome to Teri Diary. Anyway, aku tahu ini udah tahun 2024 dan aku tahu aku udah sering banget tanya ini berulang kali, I guess. Tapi cerita kali ini cukup memiliki format yang menarik tentang perkonfesan. So the question is, apakah kalian tim confess atau tim tidak confess? Kalau ini adalah pilihan antara confess dan gak confess, kayaknya aku akan milih confess tuh kayak 57%, terus gak confessnya kayak 43%. But before I read the story today, please isi polling di bawah. Kalian tim confess atau enggak, karena ini sangat menentukan diskusi kita hari ini. So, let's get started. Hai Paus, aku mau cerita tentang seorang laki-laki yang aku suka. Kisahnya berawal dari bulan Juli tahun 2020. Itu waktu pandemi ya. Aku ketemu dia di jalan. Agak aneh sih pertemuannya, karena ternyata dia kenal aku, tapi aku gak kenal dia. Dia nyapa aku duluan dengan nyebut namaku, dan setelah aku ingat lagi, ternyata dia temen TK aku. Temen TK, really? Dan ternyata dia pulang ke rumah dari asramanya karena waktu itu COVID. Aku sama dia seangkatan, kami masih SMA waktu itu. Lalu aku jadi punya WhatsApp-nya dan kami sering chatan. Di situ aku merasa kami sefrekuensi, kami jadi sering ngabarin dan sering nyapa kalau ketemu. Setiap dia mau ngelakuin sesuatu, dia selalu tanya pendapat aku. Dan waktu itu aku sempat kepedean karena aku pikir dia suka sama aku. Sampai bulan November 2020 aku mutusin buat suka sama dia. Kami tambah deket waktu itu, sering ketemu dan ngobrol. Dia orangnya humoris banget, sering jailin aku dan aku sering ketawa karena tingkahnya. Bulan Juli dia ulang tahun dan aku sempat kasih dia kado, dan di situ aku lihat dia tuh kayak salah tingkah. Tapi nggak tahu kenapa sekitar bulan Agustus 2021 dia ngejauh dan memberi aku jarak. Aku sempat tanya waktu itu, tapi dia malah bilang, ya kan kita emang kayak gini. Lalu dia gak pernah chat aku lagi dan akhir tahun dia pulang ke asramanya. Setelah dia pulang ke asrama, kami tambah jauh dan gak komunikasi sama sekali. Aku bener-bener gak tahu kehidupannya gimana karena dia tipe cowok yang hidupnya sangat-sangat privacy. Kadang beberapa kali dia buat story dengan gengsi yang aku turunin. Itu kesempatanku buat bales story dia dengan harapan kami bisa saling berkabar, tapi nyatanya nihil. Dia bales chat terkesan seadanya, bahkan kadang cuma di-read aja. Sampai akhirnya aku pernah nemuin VN yang dia buat dan dia bilang di situ kalau dia nggak pernah ada rasa sama aku. Dia bilang kayak gitu ke salah satu kenalan aku. Di situ aku shock dan sempet nangis. Lewat berlalu, akhirnya dia berkesempatan pulang lagi ke rumah. Dia cuma pulang waktu hari raya Idul Fitri. Aku senang banget dengarnya karena dia pulang. Tapi dia di situ kayak gak kenal aku. Bahkan kalau ketemu, dia sama sekali gak natap ke arah aku. Sampai di awal tahun 2023 kemarin, aku tahu ternyata dia menyukai perempuan di asramanya sana. Tapi hal itu tetap aja gak buat perasaan aku surut, Kak Paus. Aku masih sering kasih hadiah ke dia dengan ngajak dia ketemuan walaupun dia gak lagi ulang tahun. Tahu aku perempuan tapi aku selalu mulai duluan. Tapi gak apa-apa kan ya. Aku sering dinasihatin teman aku buat gak terlalu effort secara sepihak, tapi aku gak dengerin. Kenapa gak dengerin? Habis ini dengerin. Karena aku akan bilang kayak gitu lagi nih. Aku senang aja kasih hadiah ke orang yang aku suka, walaupun di sisi lain aku takut dia risih. Bisa bayangin lagi. Sampai pada akhirnya bulan Desember 2023 lalu, aku memutuskan untuk confess. Dan ya, sesuai bayanganku, dia emang gak pernah suka sama aku dari awal. Dia merasa gak enak karena dia gak bisa balas perasaanku. Dia sempat bilang, aku gak bisa balas perasaan kamu. Kamu yakin gak apa-apa? Di situ aku diem, bingung mau jawab apa. Sampai beberapa detik kemudian, akhirnya aku jawab, ini soal perasaan aku, jadi gak kamu bales pun aku gak apa-apa. Walaupun di sini rasanya sakit banget sih, Kak. Terus aku bilang, gimana kalau aku gak bisa lupain kamu? Di situ harga diri aku udah bener-bener turun. Tapi aku pengen tahu jawaban dia apa. Gak sesuai bayanganku. Di situ dia malah nyemangatin aku buat move on. Dan dengan gilanya aku ngasih pertanyaan kayak gini, kalau aku nunggu lebih lama lagi, worth it gak? Dengan cepat dia jawab, gak usah gila. Aku langsung ketawa kecil dan bilang,
cuma mastiin aja kok. Nyatanya sampai sekarang aku belum bisa buat gak suka sama kamu. Tapi aku udah ikhlas nerima kenyataan bahwa nyatanya kamu gak akan pernah bisa aku gapai. Tapi dengan menyayangimu saja sudah buat aku senang. Dan tampaknya tanpa doaku pun kamu sudah bahagia. Maaf untuk rasa risih, rasa terganggu yang kamu rasain karena aku. Semoga kamu selalu bahagia. Terima kasih Kak Paus sudah baca ceritaku. Semoga harimu menyenangkan. Sending loves and hugs from here. Asli kayak baru kali ini ada detail yang aku sadar kalau aku lewatin selama ini. Kayak aku udah sering banget kan bahas tentang confess, tentang perasaan kita yang gak terbalas. Tapi aku belum pernah bahas tentang ketidaknyamanan yang dirasakan ketika seseorang tahu kita suka sama dia. Atau kayak gimana kalau perasaan kita terhadap seseorang ternyata mengganggu dia. Kebayang gak? Maksud aku ada keadaan dimana ketika kita suka sama orang, tapi orang itu belum tentu suka kalau kita suka sama dia. Kayak dia belum tentu menyukai keberadaan perasaan kita. Paham gak? That's why untuk beberapa alasan tuh sebagian dari kita, bahkan termasuk aku yang cukup punya nyali untuk confess, aku tuh ada keadaan dimana kayak aku tahu lebih baik kali ini aku gak confess. Mau gak sih? Kayak biasanya gue confess aja, tapi kayak yang sekali ini tuh kayak gak dulu deh, karena itu udah ruwet banget sih. Itu perasaan yang gak enak banget jujur. Kayak kita menyampaikan nih perasaan kita, terus ternyata dia gak suka sama kita, atau dia gak punya perasaan yang sama kayak kita, atau dia kaget. Karena buat beberapa orang tuh emang se-gak peka itu, emang se-gak terlihat itu loh. Pernah gak kamu confess, bilang sama orang, gue suka sama lo, terus dia kayak, hah? Demi apa? Sejak kapan? Mungkin sebagian ada yang kayak pura-pura gak tahu, tapi beneran ada yang gak tahu. Karena entah mereka berteman atau si orang ini berpikir ya ini cuma interaksi yang sangat baik aja. Emang menjebak sih keadaan kayak gini. Aku bisa bayangin kenapa kamu belum bisa lupain dia atau kesulitan beranjak dari dia. Padahal kayak gue udah dapet no dari dia, gue udah dapet penolakan dari dia udah tahu perasaan gue, dia bahkan nyemangatin gue move on. Tapi kenapa perasaan gue ternyata masih tertinggal di dia? Itu karena beberapa hal sudah kita selesaikan di dia gitu. Kita ngerasa kayak gue gak perlu punya buku berikutnya karena buku kesukaan gue udah ada di dia. Kayak gue mau nyaring kayak gimana lagi, gue sukanya sama dia. Paham kok. Aku yakin kayaknya akan ada satu orang di dalam kehidupan kita yang kita ketemu dia, terus kita jatuh hati sama dia, terus orang ini membuat kita over berharap. Kayak bisa gak sih lo lebih dari sekedar teman baik gue? Bisa gak sih perlakuan lo tuh gak sekedar baik ke gue? Kayak bisa gak sih perlakuan baik lo itu ada sesuatunya? Karena gue melihatnya, gue merasakannya kayak lo, sikap baik lo ke gue tuh kayak lo peduli sama gue dengan konteks lo sayang sama gue. Kayak ngerti gak sih? The hope is grows gitu loh. Harapannya selalu tumbuh. Karena waktu itu aku sempat meeting, terus di meeting itu ada beberapa cowok. Terus aku jadi kayak sekalian riset gitu. Apakah cowok berbuat baik hanya ke orang yang dia suka, atau bisa juga secara general kayak gue punya perasaan atau gak punya perasaan, gue akan bersikap baik sama dia. Karena aku akui aku mudah terbawa suasana. Jadi kalau ada yang berbuat baik sama aku, pasti aku mikirnya kayak dia punya perasaan yang sama gak ya? Misalnya dia merasakan ini juga gak ya? Walaupun itu belum cinta, itu belum kayak perasaan ketertarikan antara satu sama lain, tapi kayak the butterfly is there gitu loh. Ternyata jawaban mereka kayak, ya kalau gue sih, gue cuma bersikap baik aja. Itu situasi yang menyebalkan sih. Kayak aku mengiranya apa, aku berharapnya apa, ternyata buat dia kayak ya udah sebatas berbuat baik aja, bersikap baik, being friendly, being kind. Tapi seperti yang aku bilang, akan ada satu orang yang membuat kita tuh kayak, ya bisa gak sih lo gak cuman baik? Bisa gak sih lo bales perasaan gue? Bisa gak sih lo coba untuk suka sama gue? Bisa gak sih lo mengembangkan sikap baik itu menjadi beda, menjadi lebih dalam lagi buat gue? Ngerti gak sih?
Kayak kenapa sih lu cuma bersikap baik? Kenapa sih lu cuma temen gue? Ya, pemikiran-pemikiran semacam itu. Kalau kalian berada di situasi itu dan kalian ngerasa apakah cuman gue, enggak, itu normal and it's okay. Tapi aku mau mengulang nasihat dari temanmu untuk gak terlalu effort secara sepihak, karena it's not worth it. He's not worth it. Kamu berhak mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik, jauh lebih sepadan. Aku paham bahwa love language kamu mungkin emang kasih hadiah-hadiah ke orang yang kamu sayang. Aku paham banget, tapi aku sebagai yang baca cerita kamu, aku justru yang berharap bahwa hadiah itu bisa sampai ke orang yang tepat, orang yang sama effortnya seperti kamu, yang menghargai semua usahamu, yang menghargai waktu dan energimu, yang sama-sama sepadan kayak kamu. Karena kalau kayak gini tuh kamu capek sendiri, dan kita emang gak bisa nungguin orang yang gak mau ditunggu sih. Dan pada akhirnya kita emang gak bisa sih nungguin orang yang gak mau ditunggu. Kita gak bisa sayang sama orang yang bahkan minta kita untuk melepaskan dia. Kita mungkin masih bisa mengaguminya dari jauh, mendoakannya, mengharapkan semua hal yang baik untuknya. Tapi untuk terlalu effort, terlalu memperlakukan dia sangat istimewa, kayaknya gak perlu. Lebih baik hal itu kamu kembalikan ke diri kamu sendiri. Perlakukan diri kamu seistimewa mungkin, senomor satu mungkin, seluar biasa mungkin. Karena berkali-kali aku bilang kamu gak perlu nunggu orang lain untuk memperlakukanmu secara sempurna, karena kamu bisa melakukan itu untuk dirimu sendiri. You are worthy. Kamu kenal diri kamu, jadi kamu berhak mendapatkan dunia. But at least we know that it's a no. Kalau keadaan